Ternyata puasa itu al-manu'u. Puasa itu menahan. Apa yang ditahan Ananda Dinda Ustadz? Apalagi kalau bukan hal yang berhubungan dengan harta dan tahta. Harta dan tahta itu yang membuat ibu gaduh. Ibu gaduh kan akhirnya anak ibu begaduh sama menantu ibu. Betul tidak? Makanya biar nggak terjadi pergaduhan, dari sekarang yang belum mendapatkan menantu, katakan sama anak gadis kita, anak lajang kita laki-laki, kau carilah tadi imam kepada anak gadis kita, kepada anak lajang kita laki-laki, kau carikanlah makmumah. Walaupun kalian bertengkar, ketika kau ajak dia sholat, mau dia sholat karena tahu dia kajian fikih. Kalau tak ikut dia apa kata laki? Fasik. Abang tak sholat, abang minta izin abang. Awak disuruh patuh kepada abang kalau abang tadi rajin sholat. Liburlah malam nih. Malam Senin dek, malam Senin pun abang tak sholat, kayak mana mau kasih? Bukan abang minta cerai, enggak. Kalau begitu model tipikal perempuan sebagai istri dan laki sebagai suami, aman setiap rumah tangga, Bu. Itulah maksud Rasulullah. Permasalahannya kita tak menjalani apa yang diajarkan Rasulullah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi surati Ali Imran bi ayati 189. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi indallah summul bukmul ladhi la ya'qilun. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Selasa, di mana Allah ciptakan untung dan rugi. Tentu yang kita harapkan hari ini adalah keberuntungan yang berarti yang dibagikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai untuk menyucikan hati, perasaan, akal, pikiran menjadi jiwa yang bersahaja dalam diri kita sendiri. Amin ya Rabbal. Hari ini salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah bersabda, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Syahra ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan itu bulan umatku. Kita saat ini berada di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Dan kita seharusnya mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan Kanjeng Nabi.
baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, yang sungguh beliau merindukan perjalanan yang baru dilewati, yaitu Isra wal Mi'raj di bulan Rajab, bulan Allah yang kita cintai. Maka merindukan hal itu, beliau memohon kepada Allah agar dapat dikembalikan kepada kaji, bahwa kajian yang kita kembali adalah dalam kupasan yang kita kembalikan. Beliau Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar bulan Sya'ban setelah Rajab adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bunda yang dirahmati oleh Allah, ini yang disebut bulan cabang-cabang kebaikan. Kenapa kebaikan itu dikembalikan dan diambil oleh Rasulullah menjadi bulan beliau? Karena beliau baru saja melewati peristiwa pemantapan keyakinan, keimanan, yang selama ini mungkin keimanan itu didengar dan dibaca dari Quran, dari mulai Nabi Isa di atas beliau sampai yang lebih atas, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bahkan sampai kepada kisah makhluk hamba Allah sebelum manusia, yaitu bangsa jin. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad menyaksikan langsung kekuasaan Allah, sehingga keyakinan itu semakin mantap, keyakinan itu semakin dalam, sehingga keyakinan itu tidak dapat dikalahkan oleh keyakinan yang lainnya. Dengan bahasa yang manis menggoda, dengan godaan harta dan tahta yang luar biasa. Sungguh keyakinan kepada Allah, karena Allah lah pencipta, Allah lah pemilik, dan Allah lah yang layak dipertuhankan. Jadi bukan ciptaan-ciptaan Allah yang dipertuhankan, yang saat ini kita banyak mempertuhankan. Bunda, ada satu hal yang paling berharga perlu kita ketahui bersama, bahwa Nabi Muhammad berada di lingkungan musyrikin. Siapa musyrikin itu? Orang-orang yang di samping menyembah Allah, tapi juga menyembah Tuhan selain Allah. Maya Tuhan yang disembah tadi ini, apalagi kalau bukan Tuhan harta. Mana bentuk harta tadi? Patunglah yang dibuat sehingga nanti siapa datang ke Mekah pulang-pulang beli patung. Apalagi selain harta tadi, dibuatlah itu menjadi tahta. Agar dia menjadi tahta, kedudukan luar biasa, maka patung itu dijadikan Tuhan. Laris manislah patung tuh. Siapa nama patung tuh? Nama-nama orang-orang soleh. Itulah yang dikenal dengan Lata, Uzza, Manna, dan Hubal. Dulu di masa Nabi Sis pun juga ada patung yang dibuat setelah Nabi Sis wafat. Dan itu juga adalah di mana saat itu oleh iblis memerintahkan kepada jin Ifrit untuk menggoda kalangan umat Nabi Sis yang sudah ditinggal oleh pergi Nabi Sis alaihissalam. Jadi perjalanan bangsa jin tak bisa lagi ditengok, Bunda. Karena dulu manusia sama jin itu bergabung, bergaul, bersahabat. Ya kayak mana yang jahat bergabung sama jahat. Jadi kalau nanti bulan Ramadan, Bunda katakan, apakah nanti setan-setan dibelenggu? Ya, setan-setan dan iblis dibelenggu. Tapi jin-jin jahat, sebagaimana manusia jahat, mana dibelenggu?
Makanya cara membelenggu dulu di masa kita tahun 90-an ke bawah, siapa yang berjualan cuma nampak kaki doang. Betul nggak, Bu? Sekarang kalau tak nunjukkan ikannya, tak orang datang. Betul tidak? Tengok kalau nggak percaya, Bu, nanti bulan Ramadan. Terpampang semua situ. Telur dadar, ngences apa? Ikan bakar. Kalau dulu tak berani. Makanya masa dulu itu lemburlah tadi orang yang jualan sampai malam pun jualan dia. Kenapa? Dikumpulkan ya uangnya. Ketika bulan Ramadan tiba, ia berhenti. Sampai datang menjelang buka, baru dia jualan. Karena apa yang sudah ditabungnya tadi itu bisa hitungan dari 1 Ramadan, dari mulai pukul 5 subuh sampai pukul 3 sore lah, taruh 3 atau 4 sore. Kenapa? Karena di saat dia buka itu adalah untuk bekal membeli buka puasa. Adapun kalau yang mau buka tadi warungnya, karena mungkin ada yang musafir untuk berbuka, ditutup rapatlah tadi stylingnya. Sekarang enggak, dibuka semuanya. Mana ada lagi. Betul-betul kita buih di tengah lautan. Ketika dihantam gelombang, pasang, tak nampak buih itu. Kalau tidak buih itu aja, pikir awak darat, rupanya lah laut. Begitulah umat Islam saat ini. Kemana arah tadi, Bunda? Bisa jadi kita sekarang kalau Ustadz Sapriandi memberanikan mengabari bahwa kondisi kita sama seperti kondisi jahiliyah. Di mana sama dengan kondisi jahiliyah itu? Tapi jangan pula marah sama saya. Kita bisa-bisa golongan musyrik juga, di samping menyembah Allah, tapi menyembah harta dan tahta. Luar biasa. Di zaman waktu dulu, jauh sekali masa Rasulullah, Nabi Muhammad pun belum. Ya, ada yang mengatakan kisah lain masa Nabi Muhammad jauh setelah meninggal. Yang jelas di masa dulu ada seorang ibadah, abid, rajin ibadah. Dia tuh ditengoknya ada orang menyembah pohon, ditebangnya pohon tuh. Kenapa, Bu? Karena dia nebang pohon tadi mengusir kemusyrikan, itu karena Allah. Setan tak berani menghantamnya. Kenapa? Karena dia mengusir orang-orang tadi menyembah pohon, maka ditebangnya itu. Mau ditebangnya itu, tak ada yang berani. Setan dan iblis tadi pun yang paling tinggi tak berani. Kenapa? Karena yang niat pertama itu karena Allah. Rupanya datanglah iblis tadi, asal kawan tuh sholat, diletakkannya emas berapa batang di bawah sejadah. Berupa, bukan emas batangan, tapi koin emas. Waktu dilipatnya sejadah, ya ada emas ini. Udahlah, tinggalkannya aja. Tumpuk tadi, bentangnya lagi sejadah, emas lagi. Terakhir sholat dia emas saja datang. Tiba-tiba di besoknya tak ada emas lagi. Marah dia. Ngapa tak ada emas lagi nih? Rupanya ditengoknya orang tadi pada sholat lagi karena dia sudah sibuk dengan dapat emas di bawah sejadah, Bu. Tak teringat dia lagi orang lagi kumpul-kumpul nyembah pohon. Karena tak ada lagi emas tadi itu di bawah sejadah, akhirnya dia ngamuk. Mulai diambilnya gergaji mau ditebangnya. Apa kata setan sama iblis tadi? Sentilnya aja. Hei, sekarang aku bukan takut sama kau. Dulu tuh aku takut sama kau karena kau mengusir aku karena Allah. Sekarang aku tak takut sama kau karena kau, wahai abid, penyembah Allah yang rajin ibadah. Kau tuh sekarang datang bukan karena Allah, tapi karena nggak ada koin emas lagi kuletakkan di bawah sejadahmu. Inilah dia yang makanya banyak ulama-ulama sekarang tak ditakuti oleh para pemilik harta dan tahta. Bisa sampai sini paham, Bunda? Paham ya, Bun? Ini kita menceritakan tentang bagaimana kita nak menghadapi bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita kembali kemana kita kaitkan tadi, bahwa lingkungan kita saat ini hampir sama, dan mudah-mudahan
Allah melindungi dan menjauhi lingkungan Gang Dipo yang kita cintai dari kemusyrikan yang luar biasa menghantami. Amin ya rabbal. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Maka yang menjadi heboh di situ Bunda, maya dia orang-orang sebelummu. Iya, berarti sebelum Nabi Muhammad ternyata puasa itu juga ada. Ada apa istimewa puasa itu? Maka tidak ada satu agama pun yang tak pernah merasakan puasa. Bahkan orang yang mengarungi kedikjayaan, dia pun berpuasa. Tahu ibu mengarungi kedikjayaan? Mempunyai ilmu batin. Apakah ilmu putih mau ilmu hitam? Ilmu itu nggak ada hitam sebenarnya, putih semua. Cuman orang yang punya badan yang hitam. Ya, jadi ilmu itu sebenarnya nggak ada yang hitam, semua putih. Ya, ataupun syarat-syarat yang diberikan itu adalah yang memberinya adalah syaitan. Itu makanya menjadi hitam dia. Nah, semua berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu sejatinya adalah al-manu, menahan. Dan pertahanan yang dahsyat adalah menahan diri dari lapar dan minum. Kalau Bunda mau ketahui, maya lapar dan minum tuh, maya lagi lah kalau bukan dapat dari harta dan tahta. Berhartawa bisa makan enak, bisa minum nikmat, betul tidak? Bertahta punya kuasa, minta pun enak. Kalau nanti dekat lebaran, semua berdatangan itu, membelikan, nanti ada parcel Bu. Buat bininya dan anak-anaknya nggak pernah dia membelikan parcel tuh, buat atasannya dibelikannya. Kan kacau itu. Paham Bunda maksud saya? Ya. Inilah tadi tahta. Orang yang bertahta dapat aja itu makanan dan minuman tuh. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Orang yang tak bagikan dia waktu apa? Jangan harap naik jabatannya. Aduh, kalau hamba begitu tak bisa, Bu. Kenapa Bunda? Disinilah kita kembali untuk meyakini ketauhidan itu sendiri. Karena ketauhidan itu mengesahkan Allah, mendatangkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah satu-satunya Tuhan menenteramkan hati. Kalau Bunda muncul pertanyaan di hati Bunda, Ustadz Ananda Sapriandi, Adinda Sapriandi, Abangda Sapriandi, kenapa kami gelisah terus di hati? Karena kita tak yakin Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Sama suami udah belasan tahun, puluhan tahun, macam baru kenal semalam. Makanya pas waktu Isra Mi'raj saya jelaskan tuh Bu, kayak mana Nabi Muhammad sedihnya Siti Khadijah meninggal. Siti Khadijah tuh Bun, Masya Allah, sayang kali sama Nabi Muhammad. 15 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad. Dan Bunda dah tahu Siti Khadijah itu orang kaya raya, wanita terkaya di daerah Jazirah Arab. Habis semua untuk apa Bun? Untuk suaminya. Siapa suaminya? Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, utusan Allah, Nabi Allah, kekasih Allah. Apa yang mau ditahan-tahannya duit tuh? Usahakan duit aja Bunda. Apa kata Siti Khadijah ketika sekarat? Wahai kekasihku baginda Rasul, kekasih Allah, andaikan kau berdakwah bersyiar Islam, pertama minta maaf dia, aku nggak bisa menemanimu lagi karena kayaknya nggak cukup lagi waktuku ya baginda Rasulullah. Andaikan kau nanti pergi berdakwah, aku telah wafat. Aku wasiatkan tulangku untuk jadi jembatan di saat kau melewati parit yang nggak ada jembatan ya Bun.
Begitupun, ngapa lagi belasan puluhan tahun kita masih belum romantis sama suami? Coba itu kajian akal, Bunda. Siapa sebab tuh? Kalau enggak sama ayah Hawa, mertua dia, atau ipar-iparnya, main akal aja, Bunda. Ungkap apa adanya. Kalau tidak terima, itu betul tuh, Bu. Itu dia, teman. Penyebabnya tuh kalau nggak mertua, orang tua, ipar-ipar. Makanya orang tua dulu paling takut kali mengganggu rumah tangga anak menantunya. Makanya sekarang dibuat dulu lagi, Bu. Jangan ngomong kalau nggak tenang, buatlah dulu. Udah, ini kaji 1. Ya, Bunda. Kaji 2. Bertanya lagi omat-omat, Ustadz, boleh uang bini diambil laki, Ustadz? Lu mak pelit kali lo udah beli laki bini, Masya Allah. Ini ada jawabannya, Bun. Makanya Rasulullah dengan antisipasi. Besok siapkan anak menantu kita, anak gadis kita, calon menantunya itu yang berilmu dan beriman. Kalau dia laki-laki, calon menantu kita, cari yang bisa jadi imam. Karena gaduh rumah tangga itu kan 2 itu penyebabnya, Bu. Harta dan tahta. Tahtanya apa? Bini minta dicintai. Mencintai laki tidak. Terbalik gitu juga. Laki minta dicintai. Mencintai tidak. Itu makanya banyak jaim-jaim. Itu makanya hamba kata, rugi siapa yang udah berkeluarga jaim-jaim. Anak tuh wujud aja nggak pakai jaim-jaiman. Lepas semua. Mati lampu, tak nampak. Paham, Bunda, kan? Loh, ini kajian tauhid loh, Bun. Dalil akal loh, Bun. Apa yang kita jaimkan? Jangan suami minta dijaimi, minta dihormati. Biarkan istri menghormati suami karena suami sayang sama istri. Jangan minta istri untuk disayangi suami. Biarkan kita menghormati suami, akhirnya suami menyayangi kita. Gitu bahasanya. Makanya hamba kata, kamusnya cinta itu nggak ada yang dicintai, yang ada saling mencintai. Saling mencintai. Dalam kajiannya kan, Bu, ini mau Ramadan nih. Usahakan sama jiran tetangga, sama laki, minta percakapan, kan parah itu. Bunda yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu kajiannya untuk menyelamatkan Ramadan. Apa dia? Jangan ada pengadaan Tuhan yang lain selain Allah. Asyirku maksudnya. Apa itu dia, Nanda Ustadz? Apalagi kalau bukan mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Makanya orang tua dulu bocor-bocor pun dia, romantis juga rumah tangganya. Bocor tuh kan, Bun, hujan, panas, tapi tetap sama. Nunggu dia, kenapa mama belum makan? Ayah kau belum pulang. Belum ada waktu itu telepon. Tadi abang tanyakan anak Bunda lah tadi, abang udah makan? Nanti nunggu makan sama adik, biar abang pergi dulu. Nanti habis sholat pengajian kita makan sama ya. Iya, karena dia sibuk MTQ. Walaupun kenyang lah juga kan. Karena tadi udah sempat sebelum dia pergi MTQ, kita makan bareng. Maka Bunda yang dirahmati oleh Allah, hal-hal ini orang tua dulu nggak tinggi-tinggi ilmunya, nggak tinggi-tinggi sekolahnya, tapi dalam kaji rasanya. Makanya nikmat dan bahagia. Singkong, ubi, itu aja dibolak-balik. Kedebong pisang dibelah dalamnya, itu yang dimakan. Jadi jenderal, jadi dokter, jadi presiden, betul nggak, Bu? Sekarang apa yang tak ada? Ayam langsung tutup, udah jadi langsung dengan berkrispy-krispy pun. Terakhir apa? Tak jadi apa-apa. Nauzubillah summa na'u. Apa yang dikembalikan Bunda? Jauhilah mensyirikkan Allah. Karena ketenangan itu nggak akan datang, Bunda. Nanti akan datanglah masa Bunda bisa memahami ramai dalam kesunyian, sunyi dalam keramaian. Ini kaji tasawuf. Saya ajarkan tasawuf yang sederhana aja, Bunda. Apa arti ramai dalam kesunyian?
Walaupun bunda tinggal di rumah sendirian, tapi rumah tadi bunda ramaikan dengan kegiatan ingat kepada Allah yang Maha Rahman. Makanya bunda-bunda itu mantap kajiannya, suka masak sambil nyanyi. Salatullah salamullah teng 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 teng. Oh, sedap kali kan. Sekarang gak payah masak tapi sambil main HP. Pikirnya centongnya tadi HP, HP-nya tadi centong. Pikirnya dipegangnya tadi ikan, rupanya HP yang dicelupkannya bukan ikan. Boleh ya, boleh bermain HP, tapi ingat harus sadar diri ya. Kemarin saya tengok jadi medsos itu ada anak-anak mendapat ikan, dia selfie, di fotonya lah tadi ikan tadi. Habis itu maksudnya udah selesai selfie, habis foto tadi, di foto selfie tadi ikan, dia dapat ikan di kolam tadi, dicampaknya maksudnya nyampakin ikan, rupanya HP-nya tadi yang dicampakinnya. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena situ udah terjadi ya prosesi menuju menuhankan Tuhan selain Allah. Hati-hati itu. ya, kan itu Allah bisa karena biasa. Saking cintanya sama HP tadi ya kan. Sampai lupa dia apa yang dicampakkannya. Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kita kembalikan. Bahwa untuk jalan menenteramkan hati adalah kosongkan Tuhan yang lain selain Allah. Maka ketika kita hanya fokus kepada Allah, maka kita tak akan terganggu. Itulah kalau sudah bisa mendudukkan, menuhankan Allah. Di saat kita berada sunyi sendiri di rumah, tapi kita diramaikan oleh ciptaan Allah yang semua berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah tentram hati itu. Itu yang disebut ramai dalam kesunyian. Kemana bahasa lainnya bunda? Meskipun bunda tadi dibenci orang, tapi bunda tadi betul-betul berkata bahwa itu adalah benar yang bunda perjuangkan. Lama lagi bu, nanti kita buat tanya jawab nih, kecepatan kita pengajiannya. Ya, asar jam 4:05 entah lewat 3 itu. Jadi walaupun bunda tadi nggak disenangi orang, dibenci orang gara-gara bunda berpegang kepada keyakinan Allah yang Maha Rahman, benar adalah kebenaran, bunda tetap tidak tergoyahkan, bunda dibenci oleh lingkungan, tapi bunda tetap merasa ramai karena ciptaan Allah ini adalah semua bertasbih kepada Allah. Yang tak bertasbih sepi itu. Makanya orang-orang yang rajin tahajud dan rajin duha tidak akan pernah merasa sepi dalam kesendiriannya. Subhanallah. Yang kedua, sepi dalam keramaian. Ketika waktu itu bunda berada di lingkungan rame-rame nih, orang sibuk semua, sibuk berngerumpi, sibuk membicarakan duniawi, sibuk melakukan hal yang segalanya, tapi bunda selalu berzikir dengan Allah dengan mengatakan apa kata Rasulullah bagian ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik atau diam bagi siapa yang mengakui bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu dia bunda. Gak usah bunda pikirkan kalau aku gak bercakap dibilang gak gaul. Gak usah bun. Jaga aja. Jagalah lidah agar tak salah cakap. Jagalah hati agar tak megap-megap. Artinya maksudnya apa? Kalau kau gak dijaga hati tadi, bisa aku. Buat apa itu? Diam aja bun. Tenang aja bunda. Allah. Maka masuk kita pada mengkajian, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu ke dalam Tuhanmu yang penuh keridhaan.
Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam bagian dari hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam kebahagiaan yang kuciptakan untukmu. Apa kebahagiaan tadi Bunda? Dalam kajian tasawuf, hakikat kebahagiaan itu adalah liqa'u rabbik, berjumpa dengan Tuhan. Taruhlah Bunda sekarang punya cucu kan? Sekarang apa yang dirindukan sekarang nih? Cucu. Padahal Bunda tadi baru beli kereta, baru beli TV, baru beli mobil, lain sebagainya. Udah berapa tahun tak jumpa. Siapa yang Bunda jumpai pertama tadi? Kereta? Bukan. TV? Bukan. Mobil baru? Bukan. Cucu yang awak dah lama tak jumpa. Itulah bagaikannya Tuhan. Ini bukan menyamakan, Bu. Enggak. Membuat Bunda enak memahami itu. Bukan kajian tasawuf itu sok sombong nggak mau surga, enggak. Ini kan saya mau ajarkan Bunda kepada khawas ini sekarang. Kan ada 3 tingkatan kata Imam Ghazali. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Ada yang masyarakat awam, ya, ada masyarakat yang lumayan berilmu, ada yang dua dalam kajian ilmunya. Kita masuk yang khawas nih. Kenapa? Kalau itu tadi Bunda lakukan hanya untuk berjumpa dengan Allah, maka Bunda tak akan menjadi terganggu ketika doa Bunda belum dikabulkan Allah. Kita hidup bukan sehari 2 hari. Betul tidak Bunda? Kita hidup belasan puluhan tahun. Yang sakit pun belum bisa diponis dia meninggal dekat. Enggak, bisa jadi lama dia meninggalnya. Entah mana tahu dengan ulah dia bisa seperti Firaun dia. Mustafa Kamal Tatruk tuh kayak mana tuh, gak diterima bumi. Ada lagi tokoh agama, nggak usah saya sebutkan, gak enak, nggak boleh. Ratusan tahun ke atas sudah, tinggal tulangnya Bun. Kurang lebih kalau tak salah 250 atau 350 saya dapat di medsos. Tak usah saya sebut agamanya apa. Tinggal tulang sama kulit aja. Enak hidup seperti itu Bun. Tapi satu sisi Allah ngasih rahmat sama beliau agar beliau mengakui la ilaha. Karena rahmat itu dalam hadis muttafaqun ilaih yang dikatakan Rasulullah bahwasanya ada 100 rahmat itu, 99 rahmat untuk orang beriman, 1 rahmat untuk orang yang tak mengimani Allah dan juga alam semesta beserta isinya, termasuk setan pun dapat rahmat. Di mana rahmatnya, Bu? Ngadu dia sama Allah, ngaju proposal. Aku mau menggoda Ustaz Sapriandi. Izin ya Allah, izin. Itu makanya bisa kena semua. Maka dikatakan Allah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tak ngasihkan beban kecuali hamba tuh mampu. Diizinkannya setan tuh menggoda, tapi dia tahu hambanya mampu menanggulangi itu. Muncullah kaji, Ustadz kan rajin sholat, rajin ibadah, rajin berdakwah. Kenapa kena juga? Orang memang mau Allah. Bagaimana bedanya dengan Nabi Ayub? Bisa sampai sini paham Bunda? Bunda yang hafal bagaimana panasnya ikan minyak tuh ketika memasukkan ikan basah mau digoreng, betul nggak Bun? Awak pakai panci tutup tuh gini sih sedikit. Karena di medsos tuh sampai pasangnya lagi galah panjang, ya pakai panci, habis itu pakai galah lagi diletakkan ikan tadi biar nggak kena ke kulitnya. Bunda kebal. Itu aja yang Bunda rasakan. Merajuk Bunda berhenti masak. Mertua saya larang masak, marah dia. Udahlah kalau gitu, udahlah nggak mau lah mama lagi, gitulah katanya. Gitu aja. Bismillah kanlah. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan nikmatnya setelah menghadapi rintangan. Begitulah hebatnya wanita tuh. Maka dulu Bu, waktu tahun 2001, 2002, terutama 2005, luar biasa. Cemburu saya sama perempuan. Orang sibuk mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan. Kenapa kajian tauhidnya? Di dalam Asmaul Husna itu, Asmaul Husna Allah tuh, di dalam tubuh makhluk tadi, manusia, itu siapa yang ada di dalamnya? Rahim itu di mana Bu? Laki-laki apa di perempuan? Iya, hebat kali mahkota yang kasih Allah sama ibu. Terus kalau ada Tuhan yang lain yang menciptakan ibu jadi Tuhan.
Apa yang ibu ciptakan? Anak. Betul tidak? Wanita sebagai pencipta. Maka disebut al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Jannah di bawah telapak kaki ibu. Laki-laki itu apa, Bu? Pembantu. Si ibu udah kerja pagi sampai sore berpulang. Kadang pun berjumpa tuh hampir ditabrak becak, tabrak kereta, apa disenggol mobil lain sebagainya. Begitulah dia tadi. Kuli. Itulah kadang wanita, istri yang soleha menghargai perjuangan pengorbanan suaminya. Suami yang soleh menyayangi perjuangan dari istrinya. Itu yang disebut saling mencintai. Bunda yang dirahmati oleh Allah, ini kajian kita memasuki tadi tentang ternyata puasa itu al-manu'u. Puasa itu menahan. Apa yang ditahan Ananda Dinda Ustadz? Apalagi kalau bukan hal yang berhubungan dengan harta dan tahta. Harta dan tahta itu yang membuat ibu gaduh. Ibu gaduh kan akhirnya anak ibu begaduh sama menantu ibu. Betul tidak? Makanya biar nggak terjadi pergaduhan dari sekarang yang belum mendapatkan menantu, katakan sama anak gadis kita, anak lajang kita laki-laki, kau carilah tadi imam kepada anak gadis kita, kepada anak lajang kita laki-laki, kau carikanlah makmumah. Walaupun kalian bertengkar, ketika kau ajak dia sholat, mau dia sholat karena tahu dia kajian fikih. Kalau tak ikut dia apa kata laki? Fasik. Abang tak sholat, abang minta izin abang. Awak disuruh patuh kepada abang kalau abang tadi rajin sholat. Liburlah malam nih. Malam Senin dek, malam Senin pun abang tak sholat, kayak mana mau kasih? Bukan abang minta cerai, enggak. Itu dia bunda. Kalau begitu model tipikal perempuan sebagai istri dan laki sebagai suami, aman setiap rumah tangga, Bu. Itulah maksud Rasulullah. Permasalahannya kita tak menjalani apa yang diajarkan Rasulullah. Maka itulah yang harus ditahan. Maka yang kedua adalah di samping penahanan tadi harta dan tahta, menciptakan kepedulian. Maka kepedulian itu adalah harus merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau hal-hal dunia, rasakanlah orang yang di bawah ekonomi kelasnya dari kita. Yang di bawah kelas ekonominya dari kita, Bun. Awak udah punya tadi kereta, tengok orang ini naik sepeda, maka kita nggak akan pernah berpikir untuk ganti kereta setiap tahun. Sekarang tengoklah bunda, anak-anak bunda, HP udah lain, apa namanya, udah lain, nggak modis lagi mak, gantilah mak, macam dia pula yang kerja. Capek mama tuh jadi ibu tunggal. Betul nggak bun? Bunda yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagaimana kupasan kaji, kita merasakan bagaimana orang yang tak bisa makan satu hari pun sama sekali. Tapi apakah Allah memang membuat kita berkurang makan? Tidak, Bun. Tetap. Makan pagi sebelum subuh. Makan malam setelah datangnya azan maghrib. Mentong sebelum tidur. 3 kali juga kan? Minimal bubur kacang hijau. Habis tarawih kan, Bun. 3 kali makan kan? Malah pas Ramadan lebih banyak makan awak. Coba. Bunda yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Mikir lagi. Banyak lagi yang udah dibeli tadi bukaan. Padahal pas waktu berbuka cuma satu yang dimakan, kenyang. Betul nggak bun? Maka bunda yang dirahmati oleh Allah. 2 hal ini yang kita kembalikan. Maka masuk yang ketiga penutupnya adalah selamatkan diri kita. Bagaimana caranya Nanda Ustadz? Tadi udah kita awali tadi yang pertama. Hilangkan Tuhan yang lain selain Allah. Hilangkan Tuhan yang lain selain Allah. Tenanglah batin ibu.
Ibu senyum ngadapi orang-orang yang ibu cintai yang saat itu tidak mengakui rasa cinta ibu yang diberikan kepada dia. Maka akhirnya masuklah dalam pada diri mengalah. Maka apa kata Allah? Fabima rahmatin. Maka dengan rahmat Allah lintalahum. Lembutlah kamu pada mereka. Siapa yang ibu-ibu cintai tadi, lembutlah. Atau jiran tetangga tadi yang dulu berkawan sekarang musuhan, dah lembut aja bunda, nggak usah banyak cakap, lembut aja, senyum gitu aja dah. Kosongkan pikiran yang lain, kosongkan perasaan yang lain. Kenapa? Karena setelah bulan Sya'ban ini bulan Nabi Muhammad, Ramadan tuh bulan kita, Bu. Karena ada judul sinetron tuh dulu, Rumah Kita, Rumah Masa Depan. Hari Minggu itu. Waktu itu ayahnya Rano Karno sebagai kakek Rumah Masa Depan tuh terakhir dimasukkannya uang dari dalam beras. Masih ingat tuh tahun 80 berapa? 84 atau 85 itu. Masukkan beras supaya enggak sebulan kemudian habis tayangan itu kan meninggal. Ayah Rano Karno, Soekarno ya. Bukan di cerita Sidul, cerita Rumah Masa Depan. Ini dari kemana? Lembutlah kamu. Kalau udah ada datang tadi godaan setan, Bu, ingat-ingat tadi dengan jiran kita tadi yang dulu berkawan sekarang bermusuhan, ingatlah kebaikannya, lupakan kesalahannya. Yang kedua apa Bunda? Ingatlah kesalahan kita, lupakan kebaikan kita. Berat Bu, yang berat Bu. Aku pun lagi belajar nih Bu. Ya. Karena sekarang macam-macam sekarang tantangan bagi kalangan dai. Ada dai yang mengharapkan asap dapur, ada dai yang mengharapkan cinta Allah. Yang gawat ini sekarang dai-dai yang mengharapkan asap dapur. Nampak dia pun salah tadi situ, tak berani dia menegur. Kenapa? Besok nggak dipanggil lagi bulan depan. Kalau kita takut Allah, dipanggil alhamdulillah, tak dipanggil alhamdulillah. Maka dalam hal ini Bunda, wastaghfir lahum. Pertama, fa'fu anhum, maafkan dia. Menghilangkan sakit sesak dada nih Bu, nengok jiran kita, nengok orang-orang sekitar kita yang gaduh, Masya Allah. Pertama apa? Maafkan dia. Kenapa? Memang mau kiamat nih Bu. Saya tenang dibantai dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Udah. Yang lain kalau di lingkungan saya tak mau dengar kata saya, udah saya tak pikir-pikir lagi. Yang penting saya fokus sama diri saya, fokus sama anak-anak saya dan istri saya. Yang kedua, fokus ahli tadi yang kedua siapa? Mana yang manggil saya? Tadi panggil lagi, ya udah introspeksi diri. Kenapa introspeksi apa tadi? Allah sayang sama kita karena kita vokal. Tak cocok kajiannya karena kajian Ustaz Andi tauhid dan tasawuf. Tauhid itu yang kadang nyenggol ke batin orang. Bunda yang dirahmati oleh Allah, maafkanlah. Kalau udah datang maafkanlah, setan tak dapat tempat untuk menggoda. Yang ketiga adalah wastaghfir lahum. Memohon ampunanlah buat dia kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah saudaraku yang itu dulu yang akrab kali kami ya Allah. Hanya gara-gara waktu kami sudah punya menantu, barulah tadi kami cerita banding-bandingan, menantuku TNI, menantu kau tukang sapu. Gara-gara itu bertengkar, bermusuhan. Padahal sebelum menantu bagi-bagi kolak, bagi-bagi roti, bagi-bagi ikan, bagi-bagi rendang jengkol. Masya Allah. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Sudah kita mohon ampunan pada Allah untuk dia, untuk mereka yang kita tadi membenci kita atau yang ada rasa kita membenci dia, mohon ampun pada Allah. Kita nggak akan pernah berpikir yang lain lagi Bunda. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah dengan mereka. Kalau udah kita udah musyawarah sama mereka, dia nggak mau dengar juga. Faida azamta, kalau kamu udah berusaha, fatawakkal ala Allah. Tawakal pada Allah. Mana kajiannya Bu? Udahlah, udah mau kiamat nih. Maka mudah-mudahan kajian ini
dapat menyadarkan kita semua, karena Ramadan ini adalah bulan kita. Cemana mau dikatakan bulan kita kalau kita bermusuhan dengan orang yang kita cinta dan masih ada musuhan di sekitar lingkungan kita. Kalaupun mereka tak cocok sama kita, ya udah biarkanlah. Lana a'maluna, bagi kamilah urusan kami. Walakum a'malukum, bagi kamulah urusan kamu. Udah, ya udah, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Jadi kita nggak ada membahas-bahas dia lagi. Yang kita bahas bagaimana besok, apa yang kita kerjakan setelah buka sahur, setelah sahur, apa yang kita lakukan. Maka nikmatilah bau mulut puasa tadi. Bawa-baulah diri kita. Ngapain bau-baukan orang? Apa maksud saya, Bun? Hina kita ini seperti baunya mulut kita yang berpuasa. Ngapain kita menghina-hina orang? Makanya siapa yang mampu mengintrospeksi dengan bau mulut berpuasa, bagaikan di akhirat nanti seperti bau wanginya minyak kasturi. Karena dia telah berhasil menahan untuk tidak menghina dan melecehkan dan mengejek orang lain. Karena dia sudah terlayak yang melihat bahwa layaklah dia yang diejek. Kalau dia berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Dia fokus mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan tinggal menghitung kurang lebih tanggal 28 kita insya Allah masuk. Malam Sabtu mulai tarawih. Kita tinggal nunggu berita dari pemerintah. Maka siapkanlah diri Bunda. Ya paling tidak sudah jumpa nanti Bunda. Assalamualaikum lah. Gitu ya Bun. Ya kalau nggak assalamualaikum, berat kali mulut tadi bilang assalamualaikum. Senyum aja Bunda. Ya kalau Bunda nggak sanggup juga dan nampak, berondok Bunda. Gak usah jumpa sama dia. Iya, jangan sampai Bunda sengaja. Oh tunggu, udah tinggal 2 meter lagi berjumpa, baru dia keluar. Padahal Bunda dari tadi udah mau keluar. Apa? Ya, Bunda yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Ingat Bunda, faida azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah berusaha, pasrahlah kepada Allah. Ya Bun, pasrah kepada Allah. Gak usah dirana-ranai, bengkak hati ini. Bengkak. Kita bukan Tuhan Bun. Aku mau, aku menantuku begini. Asyik mikir menantu aja, ibadah awak lembong. Kenapa lembong? Allahu Akbar. Aku menantuku, nengok tuh, jijik kali aku. Iparku tuh lagi. Oh, lagi sholat menantu aja dipikirkan. Ipar dipikirkan. Ya dipikirkan tuh apa? Ya Allah, entah mati aku habis takbir nih. Yang kedua dipikirkan apa? Ya Allah, entah kau terima entah enggak sholatku ini. Jangan pikir menantu Bu. Jangan pikiran tetangga sebelah Bu. Pikirkan awak saat itu. Itu yang disampaikan oleh dalam surah Al-Baqarah 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mohonlah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Dan sholat itu bentuk kesabaran itu. Sesungguhnya sholat itu berat, sabar itu berat. Sholat itu berat. Kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang orang khusyuk itu? Yang membayangkan dia berjumpa dengan Allah. Itu Bun. Bunda tuh mau jumpa Allah kapan? Sholat. Ngapain Bunda jumpai tetangga sebelah yang tak tahu diri? Buat dia biar dirinya menjadi tahu. Bagaimana caranya? Fa'fu anhum, maafkan dia. Yang kedua, mohon ampun pada Allah untuk dia atas dosa-dosanya. Insya Allah besok berubah dia tuh. Berubah dia, betul. Dia sibuk ngejek-ngejek Bunda. Bunda diam aja, kan capek sendiri dia. Apain aku mikirkan dia gak mikirkan aku lagi gitu. Itu udah yang orang yang suka ngejek itu. Awak terima balasan ejekan dia, awak terganggu. Gitulah Bunda. Maka disitu disebut dengan Bismillah. Dimulakan dengan baca Bismillah. Disudahi dengan Alhamdulillah. Itu dia. Diawali dengan karena Allah. Berhasil kita menghadapinya. Apa kita sebutkan? Alhamdulillah, puja-puji Allah. Ini namanya nikmat hidup.
Pada Allah menampung para bunda sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.